Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak merasa uang kita kok di ATM atau di bank kok berkurang ya tanpa kita sadari? Dan berkurangnya sedikit, tergantung berapa saldo uang kita di bank. Ternyata itu kerjaan hacker. Itulah namanya kejahatan perbankan. Itu salah satunya karena kita mungkin pernah mengklik sesuatu yang membahayakan sehingga ATM kita dibobol. Saya pernah punya pengalaman itu. Akhirnya saya minta tolong dan saya pergi ke bank. Inilah wawancara saya atau diskusi saya dengan teman saya. Bagi teman-teman yang merasakan hal yang sama atau sekedar antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi pada kita, simak ini ya. Nanti kalau yang butuh pertolongan saya, nanti saya hubungkan kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur saya ketemu Mas Taufik Gunawan ya. Bang Togu. Hah? Abang Togu. Oh, Bang Tagu ya. Ya ini beda profesi dengan saya. Iya. Kalau saya bergelut di bidang penyuluhan, memberikan edukasi, beliau ini lebih paham pada teknologi. Nah, dikit. Ya. Ada beberapa kejadian suami curiga kepada istrinya, uangnya hilang, kok berkurang. Iya. Sementara dia nuduh istri, karena hanya istri yang tahu pinnya, gitu kan. Jadi bukunya itu dipegang istri, ATM-nya dipegang suami. Kenapa dipegang suami? Karena suaminya ada di kapal, sementara istrinya kan di darat. Jadi setiap cairan ke bank. Tak mungkin suaminya yang mencairkan setiap saat ke bank. Dia curiga kenapa uang itu berkurangnya malam hari. Terdapat informasi notifikasi ya. Nah, kok malam. Nah, dicek istrinya sedang tidur. Dia nyuruh anaknya, mama ada di mana? Di kamar. Pada jam sama, kenapa kok seperti ada penarikan uang? Kan tak mungkin yang megang duit atau yang megang ATM itu suaminya. Istrinya hanya megang buku. Karena kepentingannya untuk penarikan setiap bulan saja. Karena suaminya sudah membuat semacam mandat setiap pencairan agar bisa diambil oleh istri. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin ada makhluk halus, tuyul gitu kayak zaman dulu, uang ini tiba-tiba hilang, padahal menurut logika tidak mungkin. Gimana Kang? di rekening ya? Iya, di rekening. Sekarang kan udah zamannya digital semua, elektronik ya. Ada uang digital, segala macam lah ya, semua serba digital. Dan di antara kemudahannya itu ada juga kelemahannya. Transaksinya kita misalnya mau uang nggak perlu tunai, nggak perlu ngantri di ATM, narik uang ya kan. Mau beli apa-apa, main transfer, main debit, itu kemudahannya. Bayangin kalau misalnya kita setiap mau transaksi kita ngantri di ATM, terkadang penuh ATM itu. Saving time, lebih waktu kita jadi nggak terbuang untuk berdiri lama-lama ngantri ke ATM. Nggak mesti harus bawa uang banyak-banyak yang bisa membahayakan diri kita. Kalau zaman dulu kan mau 100 juta, 200 juta, alangkah banyak yang kita bawa. Iya kan? Kalau sekarang kita nggak bawa dompet pun bisa. Cuma hanya bawa HP. Ya, transaksi bisa di mana saja. Di mana saja, selagi ada internet. Terus kelemahannya di mana? Kelemahannya itu banyak pencurian online itu ya. Online. Pencurian. Nanti online. Dulu. Kan ATM di tangan kita. Buku di tangan kita. PIN kan kita yang tahu. Gimana kok bisa orang tahu tuh? Sekarang kan kita sering bertransaksi melalui handphone. Transaksi melalui handphone. Iya kan? Kita transaksi melalui handphone, terkadang kita login ke bank aja kita nggak log out.
login ke bank. Ya, kita login ke banking kita. Oh, ke habis, banking. Habis transaksi kita nggak logout. Oh, habis transaksi harusnya logout dulu. Iya dong. Terus? Iya nggak? Nah, saya juga sering kayak gitu. Iya kan? Habis transaksi transfer, dah. Kita nggak logout. Ya. Kenapa? Karena kita malas masukin PIN lagi. Oh, betul. Jadi terset. Betul. Iya kan? Ya. Oke. Di saat HP kita itu nggak ada virus, iya kan? Nggak ada virus, amanlah kita. Kalau HP tidak ada virus, amanlah kita. Aman. Mau di komputer, mau di laptop, mau di HP, semua yang sudah login dengan akun bank kita, login dengan Gmail kita, iya kan? Dengan Google kita, gitu. Kita Gmail aja, ya. Mungkin mau berbulan-bulan nggak logout. Iya, betul. Saya merasakan itu. Iya kan? Kita login, udah kita login ke Google, bertahun-tahun kita nggak logout. Sudah kita login di Google, kita login lagi di Play Store, kita login lagi di TokTok, kita login lagi di Shopee, kita login lagi di Tokopedia, dan semua itu aplikasi belanja. Iya, jadi ketika tidak logout dan ada virus, ada hacker masuk. Itu bisa tersebar. Iya dong, tinggal belanja aja dia. Oh, itu makanya gini. Kan banyak kalau kita lihat di TV itu, di media ya. Ada orang kehilangan duit 200 juta. Ada yang 800, tapi ketika minta pertanggungjawaban bank tidak tahu, tidak mau. Enggak mau. Karena dia merasa nggak ikut bertanggung jawab. Iya dong. Bukan salahnya bank. Keteledoran kita. Iya. Oke. Sekarang cara masuknya virus tuh gimana? Sekarang banyak yang menarik yang membuat orang tanpa sadar mengklik dan mengkonfirmasi. Misal gini. HP kita dipegang anak. HP dipegang anak. Terus anak main game. Terus, ya betul. Muncul iklan di game itu. Nah sebenarnya itu bukan iklan, phishing. Apa phishing itu? Jadi phishing itu istilah untuk jebakan. Di dalam iklan itu ada jebakan yang menyatakan kita mengizinkan untuk orang lain mengakses. Padahal hampir setiap kita buka medsos, internet, itu iklan berulang-ulang. Kita tertarik iklan itu. Ada yang nawarin iklan nawarin kerja, ada iklan nawarin bonus, nawarin hadiah, porno macam-macam. Padahal itu phishing, jebakan. Anak kita nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba persoalannya bukan hanya anak. Kita pun nggak ngerti kadang. Kita dengan bini pun tak paham. Iya kan? Iya. Berarti pentingnya orang tua edukasi dengan isi dan anak kan? Oh, itu jadi cara satu kita sering terjebak iklan phishing. Satu. Saya dapat informasi lagi, ada orang ngirim undangan. Ya. Dengan pernikahannya. Itu juga. Itu. Kita padahal nggak kenal orangnya. Iya, itu kan bukan iklan kan? Iya. Itu sama dengan itu. Lewat WhatsApp. Ya WhatsApp. Itu juga, bisa. Itu phishing. Bisa juga membobol ATM kita. Bisa kalau kita sudah klik, nanti dia akses ke dalam sistem operating. Berarti kita kan rata-rata kita kalau membuat buku di bank, itu kan dia kan minta nomor WA kita. Berarti terhubung. Oh, nah ini juga Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ternyata kenapa banking kita ini bisa dibobol? Karena kita kadang ketika membuka internet gitu ya, sering pertama nggak logout dulu. Yang kedua, ketika nggak logout nanti virus masuk dan virus itu buatan si hacker itu. Iya, buat si hacker itu. Kemudian yang kedua terjebak dengan iklan yang phishing. Begitu juga undangan-undangan. Iya, kadang-kadang kita nih yang laki-laki kan ada gambar-gambar bokep. Penasaran. Kita klik. Masuk. Nggak kita buka kayaknya kok ini kali menarik kali ya kan?
dibuka hilanglah rekening kita ya. Ya. Saya dulu kan pernah mau mengaktifkan YouTube kalau nggak salah ya, Monet. Bang Togu mengatakan ini sudah dihacker. Nah, waktu itu kok bisa saya yang dihacker, uang rekening saya berkurang. Berkurang memang. Pertama ada 2 juta, 2 juta setengah, Ya. 300, Ya. 400, 100 gitu kan. 50 mah sering kali tuh. Kok bisa ngerembet kepada HP anak dengan istri, kalau nggak salah waktu itu 3 HP, 3 atau 4 itu. Nah, pertanyaan saya, memang sengaja ngambil sedikit-sedikit atau bagaimana? Yang kedua, apa memang bisa menyebar di HP keluarga itu kira-kira hacker itu? Jadi yang ngambilnya rata-rata memang sedikit-sedikit biar yang dicuri itu nggak sadarnya lama. Kalau langsung dihabisin sekali doang dia panennya. Oh, maksudnya sengaja diambil sedikit-sedikit Iya. supaya kita nggak sadar. Nggak sadar. Kalau langsung hilangnya sekian, Kita sadar langsung lapor ke bank. Iya, artinya kalau misalnya duit kita 10 juta, diambil 5 juta, kan kita langsung sadar, tahu. langsung ke bank kan? Iya. Tapi kalau diambil 100.000, 200.000, kita kan tenang-tenang saja. Tapi itu berulang-ulang. Panen seumur hidup ya. Oh, berarti kerja hacker tuh sengaja ngambil sedikit-sedikit supaya kita tidak sadar. Iya. Kalau satu orang diambil 10.000 atau diambil 1.000 aja kali berapa ratus ribu orang, kan kaya juga dia. Oke. Kemudian kenapa punya saya dulu, saya yang kena, bisa menyebar ke istri, bisa nyebar ke HP anak. Itu cara berhubungannya gimana? Ada kemungkinan di situ Google Account ataupun yang lain, salah satu misalnya akun Google atau akun Gmail, akun TikTok atau akun apa, itu pernah dibuka di HP istri atau di HP anak. Itu satu akun Google ada di beberapa perangkat, ada di laptop, ada di komputer, ada di HP istri, ada di HP anak. Jadi yang Google sama itu bisa terhubung Iya dong. oleh kerjaan hacker. Iya. Waduh, bahaya juga. Atau misalnya si hacker menemukan adanya hubungan antara si A, si B, si C gitu, dia trace, dia lemparkan lagi jebakan yang sama. Oh, sama. Di situ akhirnya ya ini si A rupanya si A ini ada hubungan kekerabatan dengan si B. Gitu kan. Si A udah kena. Nah, dilemparkan lagi phishing-nya, umpannya ke si B, terjebak, dibukalah, diklik dia. Nah, rupanya si B ada hubungan dengan si C, anaknya dikirim lagi, pakai jebakan tadi. iya, gitu, ya kan, gitu, dikirim misalnya gambar shoot, gambar porno, nggak tertarik dia, dikirim lagi game. Nggak tertarik, dikirim lagi hadiah. Yang paling banyak game lah. Itu untuk memancing kita anak-anak. Oke, berarti mengambilnya sedikit-sedikit supaya kita tidak terasa. Yang kedua, semua yang Google sama atau dipancing dengan phishing tadi. Oke lah, sudah terlanjur. Seperti saya kemarin. Akang bilangkan 2 syaratnya. Segera ke bank, ganti email atau ganti nomor, itu belum cukup ternyata. Belum. Harus dipasang antivirus. Sebenarnya ke bank itu kan nggak solusi juga karena bank nggak mau mengganti kan. Oh iya betul. Enggak, ke bank tuh minimal bukan mengganti uang ya. Iya, ganti data-data aja. Iya, ganti data. Iya. Apa ganti nomor WA, apa ganti email, atau apa. Betul. Artinya untuk berikutnya. Untuk nextnya. Next, Iya. bukan yang sudah. Yang Yang hilang tetap hilang. Iya betul. Nah, yang kedua antivirus. Nah, antivirusnya apa? Antivirus apa kira-kira yang cocok lah, kan katanya tidak semua antivirus bisa untuk menghadang hacker. Banyak sih, banyak sekarang antivirus yang menawarkan ya kan. Itu bukan free antivirus ya, pasti bayar. Bayar dong.
bayar gitu. Dan nominalnya tergantung dari layanannya si antivirus itu. Harganya layanan tergantung layanan apa aja yang dia tawarkan. Ada ad blocker, ada anti hacking, macam-macam lah. Oh, antivirus kan fungsinya macam-macam ya. Kira-kira nih kalau ada orang minta tolong nanti dengan Akang tentunya ya. Kalau saya kan nggak paham. Kalau misalnya yang bisa anti hacker supaya uang tidak hilang tadi, kira-kira berapa biaya duitnya? Bervariasi ya. Bervariasi berapa perangkat yang dipakai. Ini berapa HP? Ya. Anggaplah di rumah itu satu suami, istri, 2 anak. Kan umumnya terhubung nih. 4. Kalau 4 HP berapa tuh? Macam-macam lah, ada yang 3 jutaan, ada yang 5 jutaan, tergantungnya ya. Oh, berarti kalau misalnya punya bapak ibu saja yang dikasih antivirus, yang anak tidak, ini yang anak bisa nular nanti kena lagi ya kan? Kena lagi. Oh, berarti yang gambarannya begini, yang satu akun itu harus semua dikasih antivirus. Iya. Kalau misalnya akun bapak, ibu, 2 anak, sama akunnya nih. Berarti harus ganti virus. Iya, kasih antivirus. Terus secara ilmu, kalau sudah dikasih antivirus tuh potensi kena hacker tuh kecil. Kecil lah, ya kan? Artinya, ya itu kan antivirus itu kan antisipasi sebetulnya. Antisipasi. Sama juga kayak kita mau keluar rumah, kita gembok rumahnya. Iya kan? Kalau ibaratnya kalau misalnya kita banyak transaksi, terus banyak yang kita kerjakan di gadget kita, di perangkat kita, tapi nggak ada antivirusnya, sama juga rumah kita nggak ada gemboknya dong. Bang, alhamdulillahnya setelah saya kemarin dibantu dikasih antivirus, saya kan juga pergi ke bank dia. Alhamdulillah tidak ada lagi sih uang hilang. Nah, waktu itu sempat saya tanya dengan Bank CIMB Niaga. Saya bilang, Bu, kata kawan saya, ternyata kalau kita buka M-Banking itu bisa dibobol ya Bu. Dia bilang, iya Pak Mariono, kalau Pak Mariono ingin aman, jangan pakai M-Banking, cukup ambil pakai ATM atau pakai buku saja. Itu katanya, betul? Betul. Nah, kata Bang Zaim ini agak. Tapi itu pun belum tentu aman. Kalau kita dirampok. Itu kan dirampok. Kalian tadi kan rampok teknologi. Iya, ini rampok cara teknologi, nah, artinya, IT ya kan. Kawan-kawan ya. Jadi kata orang bank kemarin, kalau ingin aman, cair duit itu ATM, cairkan langsung. Jangan transaksi pakai M-Banking. Kan kita biasa lah kan beli apa sudah pakai M-Banking itu kan. Ada juga kawan saya, Pak Bahri, Sekcam Bulang, hari ini tak mau dia pakai M-Banking. Manual aja terus. Oke. Ini memang nyata, kehilangan tuh banyak sekali. Kawan-kawan yang mau minta bantu supaya uangnya nggak hilang, dirampok secara digital tadi, bisa dibantu oleh beliau ini karena saya sudah pernah ditolong. Saya kira itu Bang Togut ya. Makasih ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya,